Tanah Toraja. Bahasa Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu To-Riaja. Kata tersebut memiliki arti orang yang berdiam di negeri atas. Nama Toraja diresmikan sebagai nama suku pada tahun 1909 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Asal-usul orang Toraja ialah dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Cina Selatan dan Vietnam. Pada awalnya, nenek moyang suku Toraja mendiami wilayah pantai Sulawesi sebelum akhirnya pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Selain itu, asal-usul suku Toraja memiliki mitos yang melegenda. Konon, leluhur suku Toraja merupakan manusia yang berasal dari Nirwana, dan masyarakat Toraja percaya bahwa nenek moyang mereka turun dari langit dengan tangga yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Puan Matua atau Tuhan. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di tanah Toraja dengan Sadan Toraja sebagai dialek yang utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat. Adapun ragam bahasa Toraja terdiri dari beberapa macam yaitu Kalumpan, Mamasa, Tae, Talondo, Toalah, dan Toraja Sadan. Sebagian besar masyarakat Toraja menganut agama Kristen. Hanya sebagian kecil masyarakatnya yang menganut agama Islam dan juga Hindu. Rumah Tongkonan. Rumah adat Toraja bernama Tongkonan. Rumah ini hanya ditinggali dari kaum bangsawan dari suku Toraja dan menjadi pusat kehidupan masyarakat Toraja. Rumah Tongkonan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, rumah Tongkonan batu. Rumah tradisional ini adalah rumah yang ditinggali oleh keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan yang dimaksud ialah orang yang tidak memiliki jabatan ataupun posisi dalam pemerintahan setempat. Yang kedua, rumah Tongkonan Pekamberan. Rumah adat ini dihuni oleh keluarga bangsawan yang memiliki wewenang tertentu dalam adat istiadat atau tradisi setempat. Dan yang ketiga, rumah Tongkonan Kayu. Rumah ini merupakan rumah kekuasaan tertinggi dan digunakan sebagai pusat pemerintahan. Rumah ini hanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, bukan tempat tinggal. Pakaian adat. Pakaian adat pria Toraja dikenal dengan sepa talung buku, berupa celana yang panjang yang sampai di lutut. Pakaian ini masih dilengkapi dengan aksesoris lain seperti kandu are, lipa, gayang, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita disebut dengan baju poko. Baju poko berupa dengan lengan yang pendek. Warna kuning, merah, dan putih adalah warna yang paling sering mendominasi pakaian adat Toraja. Suku Toraja juga dikenal dengan adat istiadat. Di antaranya yaitu yang pertama, Rambu Tuka. Rambu Tuka atau Rampe Mata Alo merupakan ritual upacara atau sukacita atau syukuran masyarakat Toraja atas syukuran rumah, hasil panen yang baik, dan kegembiraan lainnya. Yang kedua ada Rambu Solo. Rambu Solo adalah tradisi upacara kematian suku Toraja. Rambu Solo merupakan ritual sakral bagi masyarakat Toraja dan telah dilakukan oleh Aluk Todolo atau nenek moyang dari suku Toraja. Orang Toraja sangat menghargai keluarganya yang telah berpulang. Rambu Solo dilakukan sebagai penghormatan untuk terakhir kali. Rambu Solo diyakini sebagai upacara untuk menyempurnakan kematian seseorang. Masyarakat suku Toraja meyakini bahwa mati adalah suatu proses perubahan status dari manusia fisik di dunia menjadi roh di alam gaib, sehingga selama rangkaian ritual Rambu Solo belum dilakukan hingga rampung, maka sang mayat akan diperlakukan sebagaimana orang sakit. Yang ketiga ada Manene. Manene merupakan ritual membersihkan serta mengganti pakaian mayat para leluhur yang sudah meninggal bertahun-tahun. Ritual ini dilakukan setelah masa panen berlangsung, kira-kira di bulan Agustus akhir.
Ritual menene berlangsung, peti-peti mati para leluhur dikeluarkan dari makam liang batu, kemudian diletakkan di tempat upacara. Setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, jasad itu pun dibersihkan. Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan pakaian yang baru. Biasanya, ritual ini dilakukan serentak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga acaranya pun kadang berlangsung cukup panjang. Upacara manene dianggap sebagai wujud kecintaan masyarakat suku Toraja terhadap para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Makanan khas Toraja. Yang pertama ada papiyong. Papiyong merupakan makanan khas Toraja yang berbahan dasar terbuat dari daging, baik itu daging babi maupun ayam dan ikan. Cara memasak papiyong, daging tersebut dipotong-potong hingga menjadi ukuran kecil. Setelah itu dicampur dengan daun miana, parutan kelapa, irisan cabai, bawang merah, bawang putih, garam, jahe, dan serai. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah disiapkan dan dilapisi daun pisang, kemudian ditutup rapat untuk kemudian dibakar. Yang kedua ada pakaring. Pakaring dibuat dari daging kerbau yang dikeringkan. Makanan ini mirip dengan dendeng dan sangat awet, bahkan bisa tahan hingga berbulan-bulan. Makanan ini biasanya diolah dengan tambahan merica, bawang putih, serta garam. Selanjutnya juga ada piong bobo. Makanan ini biasanya disajikan pada acara-acara syukuran panen. Makanan ini dibuat dari nasi yang telah dicampur oleh garam serta santan. Untuk membuat makanan ini cukup unik, yaitu dengan mencuci beras dan memasukkannya ke dalam bambu. Bambu tersebut akan diberi lapisan daun pisang sebelum beras dimasukkan. Setelah bambu diisi dengan beras, selanjutnya akan ditambahkan santan. Bambu berisi beras tersebut akan dibakar. Jika sudah matang, teksturnya akan lengket dan menyerupai lemang nasi. Wisata Tanah Toraja. Ketekesu Toraja. Ketekesu adalah suatu desa wisata di kawasan Tanah Toraja yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Ketekesu juga merupakan desa wisata yang dikenal sebagai air dan tanah Toraja. Destinasi ini juga dikenal sebagai era Mengalitiku. Keseluruhannya masih merupakan budaya alam asli. Selain rumah adat, Ketekesu memiliki rumah pemakaman kuno peninggalan purbakala berusia ratusan tahun. Di sana terlihat makam goa dan makam tebing yang merupakan tertua di dunia. Patung Yesus Buntu Borake. Patung Yesus Toraja dibangun sebagai tempat wisata rohani sekaligus sebagai salah satu item wisata Toraja. Patung ini juga dikenal dengan nama Patung Yesus Memberkati dan disebut sebagai patung tertinggi di dunia, mengalahkan patung Yesus yang ada di Brazil. Patung ini dirancang oleh seniman Yogyakarta bernama Supriyadi dan dibantu dengan Wardoyo Suharto. Patung ini berdiri megah menjulang di puncak bukit setinggi 1.700 meter di atas permukaan laut yang memiliki tinggi badan mencapai 45 meter menghadap kota Mangkale dan terbuat dari coran perunggu. Patung ini juga dilengkapi dengan jembatan kaca yang terluas di Indonesia yang memiliki panjang sekitar 100 meter dari bahan baku kaca temprat yang mampu menahan 5 kali bahan angin di ketinggian. Tutombi Lolai. Tutombi merupakan wisata Toraja yang dikenal sebagai negeri di atas awan. Berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut yang menawarkan panorama pegunungannya yang mempesona. Dari tempat ini akan terlihat gumpalan-gumpalan awan putih yang menawan. Meskipun tak terlalu luas, namun objek wisata ini menyediakan tempat untuk berkemah. Jika tak ingin berkemah, juga terdapat rumah sewa yang disebut sebagai tongkonan serta beberapa cottage yang relatif terjangkau.
Demikianlah presentasi saya mengenai Tanah Toraja, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.